Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Intan Mutiara dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 11. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem koordinasi dan regulasi manusia. Pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, otak dan susum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh oleh efektor. Sistem saraf ada 3. Yang pertama yaitu input sensori, yaitu menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan susum tulang belakang. Kedua yaitu integrasi. Integrasi, otak dan susum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. Ketiga yaitu output motoris, yaitu mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Saraf terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat lokasinya terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan susum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangunkan oleh jaringan saraf, dan jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Struktur neuron yang pertama yaitu ada dendrit. Dendrit menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Yaitu badan sel. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Yaitu akson. Akson menghantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada neuron motorik, yang kedua sensorik, dan yang ketiga intermediat. Neuron motorik berperan dalam menghantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Intermediat berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Neuron berdasarkan bentuknya ada 4. Yang pertama yaitu bipolar, yang kedua multipolar, yang ketiga unipolar, dan yang keempat anaksonik. Nah, proses penghantar impuls saraf pada neuron, mari kita simak. Merupakan sel-sel yang menghantarkan impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson menghantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Sekian presentasi dari saya. Banyak salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.